kausalitas atau hukum sebab akibat itu, kalau kau buat begini, jadi seperti ini. Kalau kau lempar itu bola ke dinding, memantul. Itu sebab akibat namanya. Ini orang sering juga keliru itu. Berarti Ustaz, kalau saya sholat, saya kaya. Salah itu. Bukan itu sebab akibatnya. Salah. Banyak yang sholat makin kaya. Karena dia berusaha. Berusaha itu yang membuat kaya. Kita orang Islam harus percaya dengan sebab akibat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu baru Islam. Sebabnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sakaratul maut pasti sulit. Pasti sulit. Tapi ada enggak yang mudah? Ada. Tapi yang mudah itu pun ada sakitnya. Nah, tetap ada sakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, orang-orang tua saya yang saya muliakan, ini pengajian kita yang ke-156 kali. 156. Saya hampir tiap hari ceramah. Inilah pengajian yang saya banggakan selalu di kota Medan ini. Mulai dari di mana-mana lah Pak, dari Deli Serdang sampai ke Marelan sana, selalu saya bilang saya paling banyak ceramah di Masjid Al-Anwar, 156 kali. Padahal kadang jamaahnya tinggal 7. Ini banyak pula malam ini lagi. Alhamdulillah masih bertahan pengajian ini. Ini kalau dibukukan lagi, rekor lagi nih. Bisa pula pengajian menerbitkan 1 juz Al-Quran. Surah An-Naba sudah siap. Kita pelajari. Habis Pak. Yang 2 minggu yang lalu siap. Sekarang masuk namanya Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Surah yang ke-79 dalam Al-Quran. Ini surah ini jumlahnya ada yang mengatakan 45 ayat, ada juga yang mengatakan 46 ayat. Kok bisa beda Ustaz? Biasa itu. Beda-beda. Dalam menghitung ayat Al-Quran beda-beda. Yang tak biasa itu ayatnya bertambah. Itu baru jadi masalah itu. Itulah sebabnya guru kita dulu di kampung bilang, berapanya guru Ustadz ayat Al-Quran tuh? Oh dibilangnya aja 6.666 ayat. Bukan segitu sebenarnya itu. Tapi karena banyak perbedaan, supaya mudah kau ingat, nah begitulah kata guru kita itu dulu. Itu kalau dihitung Al-Quran yang beredar sekarang, jumlahnya itu 6.236 ayat. Ada versi lain? Banyak. Banyak. Tapi jumlah ayat yang beda itu, kalau bunyinya, itu tak bisa itu. Paling nanti beda dalam qiraat. Itu aja bedanya. Tapi kalau ditambahnya umpamanya setelah surah Al-Imran ayat ke-200, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, ditambahnya ayatnya, itu kafir itu Pak. Bahaya itu. Atau dikuranginya. Tak ada itu ayat yang ini. Oh itu kafir tuh. Tapi kalau posisi titiknya itu digesernya, boleh. Itu sebabnya surah Al-Fatihah juga disepakati 7 ayat. Tapi di mana meletakkan titiknya itu? Oh itu bisa beda itu. Dan itu tidak masalah. Kafir orang dibuatnya. Kalau Imam Syafi'i dia sebut Bismillah itu ayat 1. Imam Malik bilang bukan. Bukan itu ayat 1. Tapi Alhamdulillah. Kalau kita yang biasa, Alhamdulillah adalah ayat 2. Itu boleh, tak apa-apa. Tidak ada masalah di situ. Nah begitu juga lah dengan ini. Kenapa perlu disampaikan itu? Supaya jangan berkelahi-berkelahi gara-gara itu.
Ada juga itu, gara-gara itu aja ribut. Ribut dari si Isa sampai jam 4. Tiba-tiba dua-duanya ketiduran, tak sholat subuh dua-duanya. Padahal itu biasa saja. Boleh juga surah ini dinamai surah As-Sahirah. Dari mana itu tahu? Ada situ satu. Fa'idha hum bis-sahirah. Ada situ. Kita tak sampai ke situ malam ini. Dia disebut surah Makkiyah. Apa itu Pak Ustadz? Turun sebelum Nabi hijrah. Turun sebelum Nabi hijrah. Saya lihat di tafsir Fathul Qadir tuh, kata dia itu sepakat ulama surah ini Makkiyah. Semuanya. Marilah kita pelajari. Bapak ibu-ibu yang saya hormati. Udah 6 menit pula. Masih itu aja kan? Mana mengejar ini? Apa ayat pertama? Wan nazi'ati gharqa. Ayat kedua, wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Takkan siap ini. Paling 2 ayat. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Ayat yang kemarin ceritanya tentang hari kiamat. Nah, ayat yang ini ceritanya tentang malaikat. Nah, malaikat ini berkaitan dengan hari kiamat. Ada namanya malaikat Malik. Di sana dia nanti. Setelah hari kiamat nampak itu. Dia jaga pintu neraka. Ada malaikat Ridwan. Sana juga. Dia menjaga pintu surga. Apa artinya, Pak? Wan nazi'ati gharqa. An-nazi'at artinya yang mencabut. Apa Bapak Ibu? Yang mencabut. Bukan memangkas. Itu ada rumput di depan rumah kita. Kalau kita potong, apa namanya? Pangkas. Atau pakai gunting. Ada gunting itu. Bunga. Bukan itu. Tapi kita ambil dia, kita genggam, baru kita tarik. Apa namanya? Nah, namanya itu an-nazi'at. Cabut. Ada di Al-Quran. Penyakit manusia itu nanti kalau dia sudah kiamat, bukan dipangkas Tuhan penyakit hatinya itu. Tapi dicabut. Makanya bersih jadinya Pak. Kalau penyakit hati di dunia ini kadang cuma dipangkas-pangkas saja, besok tumbuh lagi balik. Macam tumor, tumbuh lagi. Makanya awak kadang pagi hilang iri, siang datang lagi. Itulah dunia ini. Menjelang asar, sehat pikiran awak. Maghrib, balik lagi macam-macam. Karena penyakit itu tidak dinaziat. Tidak di apa? Dicabut. Ini kalau dibaca tafsir At-Tabari itu, banyak sekali tafsirnya Pak. Saya pilih-pilih sebagian ya. Sebagian tak nyambung lagi, jauhnya maknanya itu. Tapi kata Imam At-Tabari, benar semua itu katanya. Itulah keluasan makna dari kosakata yang dipilih oleh Tuhan. Salah satu maknanya yang bagus, ini menurut saya ini Pak. Kalau menurut tafsir lain boleh beda ya. Yang bagus menurut saya makna an-naziat itu malaikat pencabut nyawa. Itu yang bagus maknanya. Nanti ada maknanya itu disebut panah. Boleh. Ada yang menyebut maknanya bintang. Jauh sekali kan. Bintang, panah. Jauh sekali itu. Ada juga yang mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi itu pasukan pemanah. Jauh maknanya. Apalagi bintang ke panah. Jauh kali itu. Tapi itulah makna-makna. Sekarang kita lihat dulu maknanya itu malaikat pencabut nyawa. Itu dulu. An-nazi'ati gharqa artinya malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras. Itu artinya an-nazi'at. Siapalah itu? Orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu cara malaikat mencabut nyawanya keras. Keras dia mencabutnya. Namanya an-nazi'at.
dia keras mencabut nyawa orang kafir, berarti kehidupan yang dilalui manusia ada nanti akibatnya menjelang dia mati. Itu kesimpulannya. Ada namanya hukum sebab akibat. Kalau bahasa profesornya, hukum kausalitas. Biar keren sedikit. Sama-samanya itu. Minyak goreng, KFC, ayam goreng sama saja. Kausalitas atau hukum sebab akibat itu, kalau kau buat begini, jadi seperti ini. Kalau kau lempar itu bola ke dinding, memantul. Itu sebab akibat namanya. Ini orang sering juga keliru itu. Berarti Ustaz, kalau saya sholat, saya kaya. Salah itu. Bukan itu sebab akibatnya. Salah. Banyak yang sholat makin kaya. Karena dia berusaha. Berusaha itu yang buat kaya. Bukan sholat itu. Jadi dia ada hukum sebab akibat. Keyakinan dan keimanan, kemudian kekafiran itu bisa berakibat dengan cara malaikat mencabut nyawa manusia. Berarti kita di dunia ini hati-hati. Nanti kalau kita jahat, lasak di sini, beginilah cara mencabutnya. Wan nazi'ati gharqa. Orang selalu berpikir begini, Bapak. Tak mungkinlah Pak Ustaz. Hukum sebab akibat itu kan yang nampak-nampak saja. Misalnya bola, ada bendanya, namanya itu material. Kalau tak nampak namanya immaterial. Itu kata mereka yang aliran empiris namanya. Dalam filsafat itu, hukum sebab akibat itu hanya berlaku terhadap yang nampak-nampak. Itu keimanan, kekafiran tak nampak. Tidak mungkin ada kaitannya itu. Itu keliru itu. Kita orang Islam harus percaya dengan sebab akibat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu baru Islam. Sebabnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib dulu. Kemarin ada seminar saya isi. Jadi mahasiswanya temanya Pak metafisika. Saya tanya mahasiswa ini karena ini S2. Apa itu metafisika? Saya bilang. Diam Pak, gelap. Tapi temanya dibuatnya, tapi dia nggak tahu itu apa artinya. Baru saya bilang, coba ambil WhatsApp. Ada tulisan di situ meta AI. Ada sekarang ya? Tahu ibu-ibu, meta itu. Meta artinya dibalik atau melampaui atau melewati. Kalau disambung di depannya itu fisika. Fisika artinya yang nampak. Fisika, ilmu fisika itu real itu. Ini bendanya, baru itu jadi rumus. Berarti metafisika artinya dibalik benda. Dibalik yang nampak. Berarti apa itu? Di atas yang nampak, yang melampaui yang nampak. Apa namanya itu? Yang tak nampak. Apa bahasa Qur'annya? Ghaib. Jadi kalau disebut meta AI, artinya itu melampaui kecerdasan buatan. Itu makanya apapun ditanya di situ, tahu dia semua itu. Biarpun di karang-karangnya juga kadang. Seluruh apa yang isi hatimu dan isi pikiranmu di dunia itu mempengaruhi cara matimu. Tak nampak dua-dua, malaikatnya tak nampak, imannya pun tak nampak. Bayangkan itu, satu tercipta dari cahaya Pak, tak nampak dia kan? Yang ini tercipta dari ruh keimanan itu, tak nampak juga. Tapi sebagai umat Islam, kita harus yakin, betul itu. Kalau aku nanti lasak di sini, habis aku nanti menjelang mati. Itu dah sebab akibat di alam metafisika, di balik yang nampak itu. Kalau kita umat Islam, harus sampailah ke sana pikirannya. Saya khawatir, bukan kita ini, anak-anak kita yang sekarang nih Pak. Tak yakin dia yang gini-gini lagi. Tak ada itu katanya. Yang tahu dia apa sekarang? Game.
Anak saya 3 laki-laki. Saya bawa jalan-jalan hari Minggu, Pak. Mulai dari naik ke mobil sampai turun dari mobil di Brastagi. Bola aja ceritanya. Hafal dia semua pemain bola itu. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Pas dites An-Nazi'at, mati hafalannya. Itulah anak-anak kita sekarang. Kenapa bola itu? Karena real. Nampak setiap hari. Ada di YouTube. Ada di Facebook. Dan duitnya real. Nampak dia bawa follower terbanyak di Instagram, Ronaldo. Bukan Ustadz. Real duitnya itu. Itulah tantangan kita saya kira sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan ya. Hukum kausalitas yang berlaku di dunia ini tidak hanya pada benda-benda real. Bukan. Nampak semuanya. Nah, itu samanya itu. Karena dia ribut, kena pukul. Sama aja itu. Karena begini jadi begini. Iya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat ayat. Di situ ada, saya kutip. Al-Anfal surah ke-8 ayat 50. Di halaman 2 itu. Kata Al-Quran begini. Ini hati-hati kita. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-50. Hei manusia, kamu semua wahai manusia, seandainya ini tak mungkin. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, apa yang dilakukan malaikat itu? Yadribuna wujuhahum, dia pukul wajah-wajahnya itu. Peotlah. Ada orang mati kadang tak mana-mana mukanya. Yadribuna wujuhahum. Tapi nanti jangan ketika ada orang mati di sini jelek, itulah ayat tuh. Enggak usah. Itulah maksud ceramah Ustadz. Saya tanggung jawab, Pak. Lebih bagus kita tunjuk siapa? Kita aja udah, kita aja kita tunjuk. Bahkan jangan tunjuk juga suami kita, berkelahi juga itu nanti. Kita aja udah, kita aja contohnya. Satu yang dilakukannya. Kemudian apalagi yang dipukulnya? Wujuhahum wa adbarahum. Nih, dipukulnya nih. Punggungnya ini. Jadi dipukulnya, ditampar malaikat tuh mukanya. Terbalik-balik, dipukulnya pula belakangnya itu lagi. Cukup belum? Mereka berkata, malaikat tuh bilang sama dia, Zuku azabal hariq. Nah, ini baru seram. Rasakanlah olehmu setelah kamu mati ini, azabal hariq, siksa yang membakar. Apa maksudnya itu? Maksud neraka. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Gampang. Sholat saja 5 waktu. Sholat 5 waktu, patuh sama suami, amanlah itu insya Allah. Ada pula kami Ustadz mau rajin kami puasa lagi. Biar masuk dari pintu yang mana saja. Kalau saran saya, asal masuk, udah syukurlah itu. Yang penting ke surga masuknya. Apalagi orang Medan, yang penting masuk dulu. Nanti di dalam baru kita urus. Nah, begitu kan? Sholat 5 waktu. Insya Allah. Nah, itu satu. Jadi makna yang pertama tadi apa Bapak Ibu? An-Nazi'at, malaikat pencabut nyawa. Satu ya. Banyak tafsirnya. Satu. Makna yang kedua. Nah, ini dia. An-Nazi'at artinya kematian yang mencabut nyawa. Pertanyaannya, berarti kematian itu hidup atau mati? Coba ini. Kematian yang mencabut nyawa. Berarti kematian itu hidup atau mati? Hidup, iya betul. Hidup dia. Banyak itu contoh-contoh dalam literatur. Kematian itu seperti kambing. Berarti hidup kan? Jadi di mana Ustadz masalahnya? Masalahnya kita batasi arti hidup itu menurut ilmu biologi. Nah, di situ salahnya.
Kalau di biologi itu, ya yang hidup tuh tumbuhan, hewan, manusia kan. Selesai itu. Apa tandanya? Oh, dibilangnya, dia bergerak, dia bernapas, dan dia merasa. Habis. Di situlah masalahnya itu. Ada di Al-Quran di surah Al-Isra itu, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang di dunia ini bertasbih. Berarti hidup atau mati itu? Hidup. Kalau enggak bagaimana dia bertasbih? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Masalahnya kau enggak ngerti. Kalau dia hidup, berarti dia yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi dia? Dikejarnya kita sebenarnya. Dia yang datang. Karena dia hidup. Itu sebabnya kita sedang menghindar masuk dia. Mati orang di tiang listrik. Kenapa? Dia nggak ada rencana, tapi datang yang ini. Bisa terjadi di mana saja. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada ayat yang panjang, tidak saya kutip di sini. Populer ayat itu. Lihat. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, maut itu tahu. Tahu dia. Berarti yang mengetahui itu, yang mati atau yang hidup tuh? Hidup. Itu satu. Kemudian disebut ada di surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah itu surah ke-60 ayat 8. Di situ ada saya tulis tadi di surah di halaman kita. Kata dia begini. Ini pun tiap Jumat saya baca ayat ini. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hei manusia, ingat-ingat sesungguhnya mati. Bukan meninggal katanya. Mati yang kamu tafirruna minhu, lari dari dia. Manusia ini suka lari dari mati itu. Lari dia. Mana contohnya? Ketika nanti ada tsunami, lari dia. Jangan matilah. Ada orang kebakaran, ada nggak yang berani? Aku lompatlah biar mati. Lari juga. Lari. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, yang mati kamu lari dari dia, lari. Fa innahu mulaqikum, dia datang kepadamu. Jadi lari ke sana, dikejarnya di sana. Lari ke sana, dikejarnya di sana. Hari ini lolos, besok lolos, tunggu 30 tahun lagi. Tak bisa lagi lolos. Ada saya baca jurnal dalam riset-riset dunia itu, sudah hampir 100 miliar manusia yang mati di dunia ini sejak dunia ini ada, dan yang hidup sekarang tinggal 9 miliar. Kurang lebih. Tak pas. Karena saya bicara begini, pun ada yang mati, ada yang lahir. Berarti yang mati itu sudah lari dia dari mati itu dari dulu sampai sekarang. Fa innahu mulaqikum, tapi ini awas datang dia. Dikejar-kejarnya kamu. Kalau dia datang tak pilih tempat. Pas sholat dia datang mati. Banyak itu Pak. Di YouTube itu ada kasus-kasus itu. Pas nyanyi datang dia mati. Mati. Joget-joget di TikTok masuk dia mati. Ada yang sedang baca Al-Quran, alhamdulillah, masuk dia mati. Kenapa? Fa innahu mulaqikum, dia datang kepada. Berarti dia hidup. Itu sebabnya kata Imam At-Tabari, tafsir dari An-Nazi'at tadi apa itu? Dia sebut namanya kematian yang mencabut nyawa. Itu makna kedua. Yang pertama tadi maknanya malaikat pencabut nyawa. Kalau ini bukan malaikatnya yang mencabut nyawa, tapi memang kematian itu yang mencabut nyawa. Seram pula pengajian malam ini jadinya. Aku pun jadi takut Bapak Ibu sekalian. Karena jarang-jarang dibahas. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak Ustadz, ada makna lain? Ada. Itu saya tulis di situ. Bisa maknanya bintang, bisa juga pemanah, bisa juga nyawa ketika meregang dada itu. Jadi ketika orang itu gorgoroh,
Yugharghir apa di sininya itu bisa juga tafsirnya itu an-naziat, boleh. Boleh juga. Boleh juga dibilang begitu. Nah, ada Hamka menulis begini dalam tafsir Al-Azharnya itu bagus sekali. Kalau Bapak Ibu mau nengok tafsir yang bahasanya itu melilit-lilit cantik, baca Al-Azhar. Kalah Pak Quraisy kalau dalam apa itu. Kenapa? Hamka itu menulis tafsir itu sakit. Sakit kali hatinya. Dan kata-kata yang indah hanya akan muncul dari hati yang sakit. Itu Ibu, kalau lagi sakit hati, kata-katanya itu indah sekali. Puitis jadinya. Tapi kalau gembira, berselemak bicaranya. Bersalah-salahan aja. Apalagi lagi marah. Tapi kalau sakit hatinya, keluar puisi-puisinya. Jadi kalau mau nengok tafsir yang bagus, kosaka cara penggunaannya, baca Hamka, Al-Azhar. Dia sebut satu kalimat yang saya suka dari menafsirkan. Kata dia begini. Semua makna yang diutarakan oleh para ulama benar. Karena tidak mungkin makna yang dipilih Tuhan sesempit pikiran manusia. Masya Allah. Ya sudahlah. Makna yang pertama tadi boleh. Makna yang kedua boleh. Makna bintang-bintang boleh. Makna panah boleh. Makna nyawa yang meregang boleh. Semua boleh. Yang tak boleh itu tak belajar tafsir. Itu yang tak boleh. Saya ikut dia belajar baru dibilangnya. Menurut saya, itu baru keliru itu nanti. Baca dulu. Wan nasitoti nasto. Kalau orang Arab tuh di kamus tuh begini dia ceritanya, Bu. Saya punya tali. Boleh dibuka di kamus ya makna ini. Kemudian saya ikatkan ke kaki unta. Setelah itu saya buka talinya itu. Pekerjaan itu mudah atau sulit? Buka tali dari kaki unta mudah. Mudah tapi sulit. Pernah ngikat kaki kambing? Yang hidup jangan yang mati. Itu membukanya itu susah sulit itu. Kambing ini lain. Kalau ditarik ke depan melawan, didorong dari belakang melawan juga. Di tafsir Al-Qurtubi itu dibilangnya begini. Yang mencabut nyawa orang kafir itu seperti tangan yang mencabut senar. Tahu senar? Bagaimana itu mencabut tali gitar itu? Susah kan? Tapi yang mencabut nyawa orang mukmin seperti melepas tali dari kaki unta. Yang ini lebih mudah tapi ada sulitnya. Makanya saya tulis di makalah itu, semudah apapun sakaratul maut, pasti ada sulitnya. Ada di makalah itu saya tulis. Makna yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, seperti yang ini ya, an-nasyitot. Kalau tadi an-naziat, apa tadi? Menarik senar. Itu bisa luka itu tangan kita. Karena senar itu tajam. Tali gitar itu tajam tuh. Senar itu macam-macam. Yang biola pun ada. Yang gitar ada. Yang kecapi pun ada, Pak. Pokoknya susah itu. Daripada tali unta lebih susah itu jauh. Kata Qurtubi, seperti mengeluarkan timba dari sumur. Sulit atau mudah? Sulit, mudah. Harus tetap ada usaha. Karena kalau sudah berisi airnya, pas menariknya itu tangan sulit juga itu. Tapi lebih mudahlah itu daripada menarik senar. Sekali lagi, kesimpulannya, semudah apapun sakaratul maut, pasti ada sulit. Itu sebabnya Nabi Muhammad yang paling mulia dan paling pasti masuk surga, ketika sakaratul maut ada mengeluh juga. Sampai beliau tidur di pangkuan Siti Aisyah. Sulit juga berarti kan ada sulit-sulitnya juga. Nah, biarpun kata Imam Qurtubi sudah ditayangkan di depan dia, inilah tempatmu nanti, inilah tempatmu. Tetap ada juga sulit. Nah, tapi tak sesulit tadi lah. Itu ada saya baca buku
Saking sakitnya itu sakaratul maut, sama seperti kambing dikuliti, baru disiram dengan air jeruk, baru ditarik kulitnya itu semua. Coba dulu nanti luka sedikit sini, pakai pisau silet, baru siram pakai air jeruk, Bu. Sikit aja. Ini tak begitu, sudah disiram semua, baru ditarik kulitnya itu. Masya Allah. Kalau aja diseram pula pengajian ini, besok tak datang lagi dia ini. Mendengar nih kan? Nah, kesimpulannya begini. Sakaratul maut pasti sulit. Pasti sulit. Tapi ada enggak yang mudah? Ada. Tapi yang mudah itu pun ada sakitnya. Nah, tetap ada sakitnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kadang begini menyikapinya, ada di situ saya tulis. Sakaratul maut dengan siksa neraka itu, jangan dengan nikmat surga itu, jangan dibuat berlebihan. Ada saya tulis di situ. Nanti kalau terlalu berlebihan, orang jadi takut. Putus asa orang mendengar. Tapi kalau dibuat mudah-mudah, orang jadi sepele di dunia ini. Jadi apa caranya? Proporsional. Bagaimana dijelaskan Al-Quran, cukupkan sampai di situ. Bagaimana dijelaskan Al-Quran sakitnya, udah cukup sampai situ. Macam ini tadi, begitu-gitulah contoh-contohnya kan, An-Nazi'at, An-Nasyitat. Surga itu juga, bagaimana dijelaskan Al-Quran senangnya, cukupkan sampai di situ. Jangan ditambah-tambah, nanti orang menghayal-hayal tak kemana-mana, jadi dia malas beramal. Kalau begitu ya sudahlah di sana semuanya. Jadi sikapi dia secara proporsional. Yang perlu kita lakukan, jangan ditanya kapan kita mati. Siapkan aja. Jangan ditanya-tanya. Berarti Ustaz habis pengajian ini, matilah kami besok ini. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi satu yang pasti, siap-siapkan diri menghadapi. Kita pasti mati, tapi tak tahu kapan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Saya berharap minggu depan tetap datang, biarpun kajiannya malam ini memang seram. Sakaratul maut.